Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Sebuah serangan militer berskala besar dengan ratusan amunisi dan puluhan jet tempur yang menghantam satu kota penting. Namun pertanyaannya bukan hanya seberapa besar serangannya, tapi kenapa target yang dipilih justru bukan pasukan garis depan? Mengapa fasilitas riset, pusat pengembangan dan produksi senjata justru menjadi sasaran utama, sementara beberapa target lain terlihat tidak disentuh? Apakah ini sekedar serangan biasa, atau ada strategi yang jauh lebih dalam yang sedang dijalankan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Dalam banyak konflik modern, perhatian publik hampir selalu tertuju pada besarnya ledakan, jumlah jet tempur yang dikerahkan, atau angka amunisi yang dijatuhkan dalam satu operasi. Pada 29 Maret 2026, laporan mengenai penggunaan lebih dari 150 jet tempur dan ratusan amunisi dalam waktu singkat langsung menarik perhatian global. Serangan itu dikaitkan dengan wilayah Teheran, pusat politik dan strategis Iran. Namun, di balik besarnya skala tersebut, ada satu aspek yang jarang benar-benar diperhatikan, yaitu pemilihan target. Ketika militer Israel mengklaim bahwa yang diserang bukanlah pasukan garis depan atau kendaraan tempur seperti tank, makna operasi tersebut langsung berubah. Target yang disebut justru berkaitan dengan fasilitas riset militer, pusat pengembangan komponen rudal balistik, serta lokasi produksi senjata strategis. Ini menunjukkan bahwa fokus utama bukan berada pada kekuatan tempur yang terlihat di permukaan, melainkan pada struktur yang menopang kekuatan tersebut dari belakang. Dalam konteks militer, pemilihan target bukan keputusan acak. Setiap sasaran melewati proses analisis yang panjang, mempertimbangkan nilai strategis, dampak jangka panjang, serta risiko yang mungkin timbul. Prinsip pembedaan dalam hukum konflik bersenjata mengharuskan adanya pemisahan antara objek militer dan non-militer, sehingga target yang dipilih harus memberikan keuntungan militer yang jelas. Namun, di luar itu, terdapat pertimbangan yang lebih dalam, yaitu bagaimana sebuah serangan dapat mengubah keseimbangan kekuatan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ketika fasilitas riset dan pengembangan menjadi sasaran, yang dihancurkan bukan hanya bangunan fisik. Yang ikut terdampak adalah proses inovasi, pengujian teknologi, serta kemampuan untuk meningkatkan sistem persenjataan. Dalam banyak kasus, fasilitas semacam ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun dan dikembangkan. Kehilangannya tidak bisa digantikan dalam hitungan hari atau minggu. Di sisi lain, ada target yang terlihat penting namun tidak disentuh. Pangkalan tertentu, jalur logistik tertentu, atau bahkan instalasi militer yang tampak strategis bisa saja tidak menjadi prioritas. Hal ini seringkali disalahartikan sebagai kelemahan atau keterbatasan. Padahal, dalam banyak operasi, keputusan untuk tidak menyerang justru merupakan bagian dari strategi yang lebih besar. Kemampuan untuk masuk ke wilayah dengan pertahanan tinggi, memilih target yang spesifik, lalu keluar tanpa kehilangan kendali, menunjukkan tingkat koordinasi dan intelijen yang sangat presisi. Ini bukan sekedar demonstrasi kekuatan, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan eskalasi. Serangan dilakukan dengan tujuan tertentu, bukan sekedar menciptakan kehancuran luas. Dalam pola seperti ini, perang tidak lagi dilihat sebagai pertarungan antara dua kekuatan yang saling menghancurkan secara langsung. Perang berubah menjadi upaya untuk mengganggu fondasi yang menopang kekuatan lawan. Yang diserang bukan hanya apa yang digunakan hari ini, tetapi apa yang akan menentukan kekuatan di masa mendatang. Disinilah muncul pergeseran cara pandang. Bukan lagi tentang siapa yang menyerang paling keras dalam satu momen, tetapi tentang siapa yang mampu menentukan bagian mana dari sistem lawan yang paling penting untuk dihancurkan. Pilihan target menjadi pesan tersendiri, menunjukkan arah strategi yang sedang dijalankan tanpa perlu diungkap secara terbuka. Perubahan paling signifikan dalam pola konflik modern terletak pada cara sebuah negara memandang sumber kekuatan lawannya. Jika pada masa lalu, penghancuran gudang amunisi atau kendaraan tempur sudah dianggap cukup untuk melemahkan musuh, kini
fokus bergeser ke sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu rantai produksi dan pengembangan senjata itu sendiri. Dalam berbagai laporan terbaru, disebutkan bahwa operasi militer tidak hanya menyasar stok rudal atau drone yang siap digunakan, tetapi juga fasilitas yang menjadi tempat lahirnya sistem persenjataan tersebut. Ketika fasilitas produksi dihantam, dampaknya tidak berhenti pada jumlah senjata yang berkurang. Yang terjadi adalah gangguan pada seluruh sistem yang memungkinkan senjata itu dibuat, mulai dari lini perakitan, pengujian komponen, hingga integrasi teknologi yang lebih kompleks. Dalam industri militer, setiap bagian saling terhubung. Kerusakan pada satu titik dapat memicu efek berantai yang memperlambat atau bahkan menghentikan keseluruhan proses produksi. Laporan dari berbagai sumber internasional menyebutkan bahwa sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan produksi rudal dan drone mengalami kerusakan signifikan. Ini mencakup lokasi penyimpanan, tempat peluncuran, hingga fasilitas produksi utama. Dalam beberapa penilaian awal, sebagian kapasitas produksi dilaporkan terganggu secara serius. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kerusakan ini memengaruhi kemampuan jangka panjang untuk mempertahankan stok persenjataan. Dalam konteks ini, nilai strategi sebuah target tidak lagi diukur dari seberapa besar ledakan yang dihasilkan saat diserang. Nilainya diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap kemampuan lawan untuk pulih dan membangun kembali. Ketika fasilitas riset dan pengembangan menjadi sasaran, yang hilang bukan hanya perangkat keras, tetapi juga pengetahuan, data, dan proses eksperimen yang mungkin belum selesai. Ini adalah aset yang tidak selalu bisa digantikan dengan cepat. Selain itu, banyak fasilitas strategis yang dirancang dengan kompleksitas tinggi dan membutuhkan waktu lama untuk dibangun. Infrastruktur semacam ini seringkali tersebar, terlindungi, dan terintegrasi dengan sistem lain. Ketika satu bagian hancur, membangun ulang bukan hanya soal konstruksi fisik, tetapi juga mengembalikan seluruh ekosistem yang mendukungnya. Ini termasuk tenaga ahli, jaringan logistik, serta rantai pasokan yang mungkin ikut terganggu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perang tidak lagi hanya bertujuan untuk memenangkan pertempuran di lapangan, tetapi juga untuk mengganggu kemampuan lawan dalam jangka panjang. Dengan menghantam jalur produksi, sebuah negara berusaha memastikan bahwa bahkan jika lawannya masih memiliki sisa kekuatan, kemampuan untuk memperbaharui dan memperkuat diri akan terhambat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak seperti ini tidak selalu terlihat secara langsung. Dalam banyak kasus, efeknya baru terasa setelah beberapa waktu, ketika kemampuan produksi tidak mampu mengejar kebutuhan di lapangan. Disinilah strategi ini bekerja secara perlahan namun pasti, mengikis kekuatan lawan dari dalam. Dengan demikian, serangan terhadap fasilitas produksi dan riset bukan sekedar langkah taktis. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas, yang bertujuan untuk mengubah arah konflik secara keseluruhan. Yang dihancurkan bukan hanya senjata yang ada, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan senjata baru di masa depan. Serangan terhadap fasilitas riset dan produksi seringkali dipersepsikan sebagai pukulan telak yang mampu melumpuhkan lawan secara instan. Namun dalam praktiknya, dampak seperti ini tidak selalu menghasilkan efek langsung di medan konflik. Kemampuan militer sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang terlihat di permukaan, tetapi juga oleh cadangan yang tersembunyi, sistem distribusi yang tersebar, serta infrastruktur bawah tanah yang dirancang untuk bertahan dalam situasi terburuk. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa meskipun sebagian fasilitas produksi dan peluncuran mengalami kerusakan, tidak semua kemampuan militer hilang dalam waktu singkat. Dalam beberapa penilaian awal, hanya sebagian dari total arsenal yang dapat dipastikan benar-benar hancur. Ini menunjukkan bahwa masih ada kapasitas yang tersisa, baik dalam bentuk stok yang belum digunakan maupun fasilitas yang belum teridentifikasi atau belum tersentuh. Keberadaan fasilitas bawah tanah menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kemampuan tersebut. Infrastruktur semacam ini biasanya dibangun dengan perlindungan ekstra, dirancang untuk menahan serangan udara, serta dilengkapi dengan sistem akses yang tersembunyi. Dengan demikian, meskipun serangan berhasil menghantam beberapa titik penting, tidak semua elemen strategis dapat dijangkau dalam satu gelombang operasi. Selain itu, jaringan logistik yang luas memungkinkan distribusi persenjataan tetap berjalan, meskipun dengan kapasitas yang berkurang. Dalam konflik modern, kemampuan untuk menyebarkan aset ke berbagai lokasi menjadi kunci untuk menghindari kerugian besar dalam satu serangan.
Ini menciptakan situasi di mana kerusakan yang signifikan tetap bisa diimbangi oleh kemampuan bertahan yang sudah dirancang sebelumnya. Namun, efek jangka panjang dari serangan terhadap fasilitas riset dan produksi tidak bisa diabaikan. Ketika jalur pengembangan terganggu, proses inovasi ikut terhenti. Teknologi yang seharusnya diperbaharui atau ditingkatkan tidak dapat berkembang sesuai rencana. Dalam jangka waktu tertentu, hal ini dapat menciptakan kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dan kemampuan untuk memenuhinya. Tekanan seperti ini bekerja secara perlahan, tidak selalu terlihat dalam hitungan hari, tetapi mulai terasa ketika siklus produksi tidak lagi mampu mengikuti ritme penggunaan di medan konflik. Dalam kondisi seperti itu, setiap kehilangan menjadi lebih sulit untuk digantikan, dan setiap kerusakan memiliki dampak yang lebih besar dibanding sebelumnya. Di sisi lain, kemampuan untuk bertahan setelah serangan menjadi indikator penting dalam menilai arah konflik. Negara yang mampu menjaga sebagian kapasitasnya, melindungi aset kunci, dan menyesuaikan strategi dengan cepat, memiliki peluang lebih besar untuk tetap bertahan. Ini bukan lagi tentang siapa yang paling kuat pada satu momen tertentu, tetapi tentang siapa yang memiliki struktur paling tahan terhadap tekanan berkelanjutan. Dengan demikian, penghancuran fasilitas strategis memang mengubah dinamika konflik, tetapi tidak serta-merta menentukan hasil akhir. Dampaknya berkembang seiring waktu, mempengaruhi keseimbangan kekuatan secara bertahap. Dalam kondisi seperti ini, arah perang ditentukan bukan hanya oleh serangan yang terlihat, tetapi juga oleh kemampuan yang masih tersisa dan bagaimana kemampuan tersebut digunakan setelahnya. Di balik setiap ledakan besar dan angka serangan yang mencolok, terdapat lapisan strategi yang jauh lebih dalam dari sekedar kekuatan militer di permukaan. Pemilihan target bukan hanya soal apa yang bisa dihancurkan, tetapi tentang apa yang paling berdampak terhadap arah kekuatan di masa depan. Ketika fasilitas riset, pengembangan, dan produksi menjadi sasaran utama, konflik tidak lagi berjalan dalam pola biasa. Ia bergerak ke arah yang lebih senyap, lebih terukur, dan lebih menentukan. Yang terlihat di layar hanyalah hasil akhirnya, namun yang sebenarnya sedang berlangsung adalah perebutan kendali atas kemampuan untuk bangkit kembali. Dalam dinamika seperti ini, setiap keputusan memiliki konsekuensi jangka panjang, dan setiap target menyimpan pesan yang tidak selalu disampaikan secara langsung. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.